Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya, biarkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nawati Rahman dengan NPM akhir 089. Nama saya Nadia Hari Putri dengan NPM akhir 104. Nama saya Idia Mutiara Suci dengan NPM akhir 120. Saya Karana Swabita Putri dengan NPM akhir 99. Saya Widya Zahirwana dengan NPM akhir 105. Di sini kita akan menjelaskan alat yang berjudul Multiple Effect Evaporator. Evaporator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama single effect evaporator, kedua double effect evaporator, dan ketiga multiple effect evaporator. Dari ketiga jenis alat evaporator tersebut, yang paling efektif dalam memekatkan larutan adalah multiple effect evaporator. Nah, dari penjelasan prinsip kerja tersebut, agar lebih paham mengenai bagaimana cara kerja multiple effect evaporator ini, yuk simak animasi proses penguapannya. Mula-mula, terdapat uap yang memasuki efek pertama pada bagian atas yang ditandai dengan panah berwarna merah. Kemudian, uap tersebut dikondensasikan dalam efek pertama untuk menguapkan pelarut dari umpan yang dikenal sebagai kondensat. Warna kuning menunjukkan jalannya sampel jus mentah pada bagian pemanas yang masuk ke bawah dan naik ke dalam tabung. Saat memanaskan bagian atas, beberapa cairan berubah menjadi uap dan cairan pekat. Cairan pekat akan bergerak ke bawah, meninggalkan efek pertama dan melepaskan uap ke atmosfer yang ditandai dengan panah berwarna oranye. Sedangkan uap yang merupakan hasil dari penguapan air pada suhu tinggi akan memasuki efek kedua sebagai media pemanas ditandai dengan panah berwarna abu-abu. Setelah itu perhatikan multiple effect evaporator ini. Pada media pemanas di efek pertama itu menguapkan uap, sedangkan untuk efek yang kedua, media pemanasnya menggunakan uap yang berasal dari efek pertama uap tersebut. Kemudian akan mengembung di bagian pemanas dan keluar dari kondensat. Aliran cairan yang terkonsentrasi dari efek pertama akan masuk ke efek kedua melewati bagian bawah sebagai bagian dari pemanas sebelum masuk ke efek yang ketiga. Aliran tersebut akan naik pada bagian atas memiliki lebih banyak uap, sehingga uap tersebut akan keluar dari aliran menuju ke atmosfer selanjutnya. Uap dari efek kedua kemudian diteruskan ke efek ketiga. Pada proses ini, efek evaporatornya akan melepaskan panasnya dan kondensat akan pergi ke bagian bawah pemanas sebagai cairan pekat dari efek kedua. Kemudian masuk ke dalam efek ketiga di bagian bawah bagian pemanas, sehingga lebih banyak yang keluar dari bagian atas yang dibuang ke atmosfer dari aliran produk terkonsentrasi akan meninggalkan sisi kanan dari efek ketiga, sehingga hasil akhir dari multiple effect evaporator ini akan keluar di bagian bawah berupa produk dengan konsentrat tinggi. Selain itu, dalam evaporator 3 efek ini uapnya itu akan masuk hanya pada efek pertama, dan untuk efek kedua dan ketiga pemanasannya akan dilakukan oleh uap yang dikeluarkan dari efek sebelumnya. Oleh karena itu, tentu saja vakum di dalam bilik ini akan dipertahankan pada tingkat yang sesuai, sehingga aliran dari cairan dalam efek tersebut dapat mendidih dan mengeluarkan uap yang tepat. Jadi yang perlu diperhatikan dalam evaporator 3 efek ini yaitu bahwasanya suhu didih di masing-masing efek ini berbeda dan titik didih suhu akan dipertahankan dengan menggunakan berbagai tingkat vakum di masing-masing efek.